Kang Sony kan sempat ngomong namanya navigasi, sempat. Makanya hari ini saya tagih juga gitu loh. Karena setelah saya baca itu, navigasi itu adalah sesuatu ilmu yang wajib diketahui oleh para pendaki gitu loh. Pegiat alam bebas umumnya seperti itu. Sebenarnya navigasi itu seberapa penting sih untuk para pendaki, sedangkan di kondisi hari ini teknologi juga cukup banyak kan gitu kan. Apakah cukup seorang pendaki itu hanya sebatas mengandalkan teknologi yang sudah tersedia hari ini, Kang? Menurut Kang Sony bagaimana, Kang? Jadi navigasi itu kan ilmu bagaimana kita bisa tahu arah, tahu posisi kita, atau tahu posisi tujuan kita. Jadi ketika kita mau ke sebuah titik tujuan, kalau kita tidak tahu arah, tidak tahu kemana kita harus menuju ke titik tujuan itu, akhirnya ya gampangannya kita salah arah gitu aja. Jadi misalkan titik tujuan berada di selatan kita, berarti arah kita kan harus ke selatan. Kalaupun harus berbelok ke kiri atau ke kanan, nantinya tetap arah ke selatan. Ketika kita tidak tahu navigasi, kita kehilangan arah atau salah arah, berarti tidak akan mungkin ketemu titik tujuan itu. Oh gitu ya? Iya. Kita mau ke puncak gunung itu pada posisi di selatan. Kemudian kita tidak bisa tahu arah atau tahu posisi kita, walaupun tidak harus dengan peta, tapi minimal kita tahu, oh gunung di selatan, tapi kok perjalanan ini akhirnya mengarah ke utara, berarti tidak mungkin ketemu. Nah, bagaimana kita bisa menyadari bahwa arah kita itu salah? Ya kita harus belajar navigasi itu. Oh sepenting itu ya navigasi untuk para pendaki? Wajib bisa. Wajib bisa, karena kalau kita mengandalkan teknologi, misalkan kita pakai satelit ya, di alat itu mungkin bisa HP, bisa apa gitu, kan ada kendala cuaca, baterai, sinyal dan sebagainya. Tapi kalau kita pakai itu, tapi dasar keilmuan navigasi kita bisa, ya kita pasti akan tetap tahu arah, tahu posisi. Kan sekarang kan gunung jalur juga cukup banyak kan sekarang itu kan. Bahkan tambah banyak. Maksudnya gini, dalam satu jalur pendakian ke gunung A, jalur ini yang ada di lapangan ternyata bukan hanya jalur menuju ke puncak, bukan jalur pendaki saja, tapi jalur yang lain pasti ada. Jalur yang lain ada, kita bisa salah jalur, bahkan kita mungkin bisa sampai tersesat kalau kita nggak bisa navigasi. Berarti permasalahan itu tidak akan mungkin bisa kita selesaikan. Contohnya? Ya, contohnya orang yang bisa tersesat, bisa salah jalur dan tidak kembali pada jalur yang benar. Sekarang juga ada apa itu? Porter juga sekarang juga ada ya di beberapa gunung. Iya, ada porter. Yang jadi pertanyaan itu gini loh kan. Navigasi itu berguna ketika para pendaki itu di kondisi seperti apa gitu loh. Di hal yang sederhana, pendaki itu ketika tahu atau bisa navigasi, sebelum kita ke lapangan, sebelum kita berkegiatan pun, kita sudah bisa tahu medan nantinya itu seperti apa dengan kita bisa navigasi. Karena kita bisa melihat peta. Kita biasa gunakan peta topografi. Nah, kita akan tahu medan yang akan kita lalui besoknya itu tanjakannya seberapa. Kemudian kita bisa melewati sungai atau tidak, bisa ketemu sumber air atau tidak. Kemudian lama perjalanan berapa hari, berapa jam. Itu dengan kita bisa navigasi, kita bisa belajar dari mempelajari kondisi di lapangan itu dengan peta. Akhirnya kita melakukan kegiatan itu ya nggak susah-susah banget. Oh gitu ya. Jadi pertama kali dia berangkat, pendaki berangkat naik gunung, dia minimal tahu lah ya. Dia lihat peta, kemudian dia menerapkan ilmu navigasi, dia tahu oh sumber airnya di sini, sumber airnya di sini kan. Dari situ juga kita bisa mempersiapkan peralatan maupun fisik kita. Karena kita sudah tahu medannya ya, walaupun masih dalam gambaran peta. Tapi dengan kita tahu navigasi di peta itu sudah sangat jelas. Nantinya kita itu akan berjalan, di sisi kanan kita ada tebing, di
di kiri kita lembah yang curam, ini jalurnya bahaya karena punggungan tipis, kita melewati sungai. Oh iya, tapi susah juga loh kan kalau kita ngomong daki itu kemudian kita berangkat dari peta itu susah juga loh sekarang. Pengetahuan seorang pendaki kalau saya ini ya melihat peta ini apa artinya gitu kan. Iya, ruwet. Ruwet. Jadi buru-buru Iya. ngomongin peta. Garis kontur itu kan ruwet. Dan memang kita harus belajar. Sampai sekarang pun kalau ada waktu luang, kadang saya juga buka-buka peta. Bagaimana biar lebih terasah kita membaca peta itu, membaca garis kontur, membaca medan di situ. Kemudian kita menghafalkan, oh kalau kita mau ke gunung A, nanti sebelum puncak itu ada gunung kecil di sebelah kanan kita namanya gunung ini. Jadi sudah ada gambaran. Jadi ketika kita nanti turun gunung, berarti harusnya gunung kecil yang ada di peta itu berada di kiri kita. Ini kok di kanan, berarti kita salah jalan, kan seperti itu. Terus kemudian yang mungkin lebih detail lagi ketika kita tersesat misalkan. Kita kan misalkan tersesat, kita ini sekarang ada di mana? Kita harus ambil arah di mana? Menentukan titik. Iya. Jadi kalau kita bisa navigasi, kita bisa tahu bahwa ternyata di balik punggungan itu di seberangnya masih kita bisa menemukan pemukiman, kita bisa menemukan ladang penduduk. Oh, kalau ternyata setelah kita melewati hutan lebat ini, di sana ternyata ada misalkan danau, ada misalkan sungai. Kalau kita meneruskan langkah ini, ternyata di bawah kita ada air terjun. Kalau kita bisa navigasi, kita baca peta, itu akan tahu semua. Pengalaman Kang Sony ini ya soal navigasi ketika Kang Sony ini naik gunung itu yang bisa ditularkan ke teman-teman ini bagaimana Kang? Jadi kalau kita sudah tahu atau menguasai navigasi, kita sebelum berkegiatan itu sudah mempelajari peta. Ketika kita di lapangan, di gunung itu, di hutan, misalkan kita salah jalur, kita salah jalan, sebenarnya tanpa kita harus membuka peta, kita sudah tahu. Setidaknya garis besar posisi kita di mana kita sudah tahu. Oh, di sebelah kanan itu gunung ini. Kan ada satu pegunungan, satu gunung itu ternyata rangkaian pegunungan ada beberapa puncak kecil. Kita akan tahu, oh ini gunung ini. Dengan ciri khas seperti ini. Kan di peta juga ada tebing curam, ada sungai namanya sungai ini, berarti di atasnya ada puncak ini, kemudian ada puncak tak bernama dan sebagainya. Kita akan tahu, berarti nanti kalau kita melambung ke kiri, kita akan ketemu jalan setapak. Karena sudah kita pelajari dan kita hafal di sini. Jadi di luar faktor yang mungkin tidak jarang sekali terjadi ya. Selama itu masih bisa dilogika dengan akal sehat. Ketika kita tersesat, dengan kita menguasai navigasi dan kita menguasai medan di wilayah tersebut, kita akan cepat bisa keluar dari kondisi tersesat itu. Kecuali ketika perjalanan kita mungkin jatuh, kita ada insiden, itu beda lagi. Terus seberapa buruk sih kalau pendaki itu tidak menguasai navigasi ketika dia melakukan pendakian itu apa sih? Ya selama jalur masih benar, selama dia masih ada teman atau orang lain yang mengarahkan, dia tidak melenceng jalur, tidak tersesat, itu ya aman-aman aja. Kita bicara soal arah. Tapi ketika dia salah arah dan dia tidak bisa navigasi, dia tidak punya pedoman apa yang harus dia lakukan untuk mencari jalan. Iya, untuk keluar dari permasalahan itu. Saya harus kemana? Depan itu gunung apa? Depan itu puncak apa? Di bawah ini ada jalan setapak tapi menuju sungai. Ini nanti setelah sungai naik lagi ke jalur yang benar atau justru jalurnya hilang. Bisa saja jalur itu jalur orang cari kayu misalkan. Oh, rumit juga ya. Iya, ketika kondisi fisik tidak bagus, mental itu nanti terpengaruh, sehingga mungkin juga jalur binatang dianggap itu jalur setapak misalkan. Akhirnya dia mentok di bawah lembah dengan kondisi fisik sudah tidak bagus.
dia mau balik jalurnya juga sangat nanjak, mau turun juga sudah hilang, mau dia berdiam di situ juga ancaman nanti, entah itu cuaca, entah itu hewan buas, entah itu kondisi fisiknya yang semakin melemah. Ya. Berarti bisa dikatakan navigasi itu adalah dia menentukan titik awal dia mau berangkat, kemudian ketika dia melakukan kegiatan, ketika dia di jalan, ketika perjalanan, sampai ketika dia di titik tujuan. Titik tujuannya dia. Dan ketika dia harus kembali lagi ke titik awal, ini perlu navigasi. Gitu ya. Iya, jadi navigasi itu bukan berarti harus ini peta, kompas dan sebagainya, enggak seribet itu. Kalau kita sudah menguasai, dengan kita orientasi medan, itu kita sudah ada gambaran-gambaran sederhana bagaimana kita bisa tahu posisi kita, itu ada. Oh, setelah ini nanti batas vegetasi, setelah tanjakan ini nanti hutannya sudah mulai jarang dan kita sudah mulai di padang ilalang yang akhirnya mengarah ke puncak. Itu kan sudah bisa, di situ ada gambaran. Iya. Oh, di bawah sana ada sungai, tapi sungainya jauh. Oh, di sebelah kiri ada sungai tidak terlalu curam, itu bisa kita ambil air. Pas waktu Kang Sony melakukan mencari jalur ya, itu membuat jalur, Kang Sony juga menggunakan navigasi itu ya Kang ya? Itu yang kuncinya kenapa saya istilahnya dilibatkan di urusan itu, karena memang saya bisa navigasi. Karena kalau nggak bisa navigasi, bagaimana kita ngukur? Iya. Di titik kita berhenti per 25 meter itu kan harus ada keterangan di koordinat mana. Kita laporkan lewat radio. Kemudian mengukur lagi di koordinat mana, sehingga orang yang di bawah bagian plotting peta itu dia sudah langsung punya gambaran. Oh, ini jalur yang nantinya akan kita bangun. Kalau kita nggak bisa navigasi, awal Kediri yang rencananya finish mungkin Ponorogo dan Medion itu bisa saja nanti finishnya Tulungagung, kan bisa melenceng. Iya Kak. Berarti cukup penting juga ya. Cukup penting. Nggak perlu ribet ya untuk belajar navigasi ya. Iya. Yang penting ada kemauan dan bertahap. Karena kalau langsung itu nanti kalaupun menguasai dalam beberapa hari atau minggu, nanti begitu kita nggak buka lagi pedoman itu udah lupa. Jadi memang harus bertahap. Navigasi itu apa pengertiannya, kemudian ada kiat-kiat khusus tentang bagaimana menentukan posisi kita. Di medan sederhana kita aplikasikan di peta resection. Bagaimana kita menentukan titik atau sebuah tempat itu di medan sederhana kita aplikasikan ke peta intersection. Bagaimana kita membuat sebuah lintasan azimut, back azimut dan sebagainya. Di situ nanti banyak sekali. Oh, banyak pengertian juga ya. Cuman gini. Iya. Kemarin saya dijabri sama seseorang. Dijabri gimana Kak? Ada yang salah dengan ini, kita Kak? Katanya penggiat alam bebas pendaki ngobrolnya di warung aja. Gunung, pas di gunungnya kapan? Tapi saya tertarik ini Kang, kapan-kapan lah saya tertarik itu, kalau orang daki gunung itu kan pasti di jalur yang itu aja kan gitu. Saya tuh nanti pengen sama Kang Sony itu sambil belajar, saya juga sambil belajar, dakinya itu di jalur yang tidak sewajarnya gitu kan. Dan ternyata salah. Ternyata apa yang kita omongkan, ilmu-ilmu ini berguna ketika gitu. Kita mendaki atau berkegiatan di luar jalur. Saya pengen seperti itu. Dan kita merasa aman, nyaman. Mungkin asik ya kalau kita naik gunung kemudian kita ini di jalur yang tidak biasa dilewati pendaki, itu mungkin asik. Tapi dengan syarat kita harus menguasai ilmu-ilmu itu. Kan nanti kan ada Kang Sony kan? Itu. Nanti Anda tidak perlu belajar. Oh enggak, namanya belajar itu kan copy paste gitu kan. Kalau saya harus berangkat sendiri kan ya risikonya juga terlalu besar nanti. Iya, belajar juga harus langsung merasakan. Iya, langsung merasakan. Mungkin next itu Kang, kita atur lah ya. Mungkin ini dulu teman-teman. Sekian, terima kasih.